Om Antro, obrolan mahasiswa antropologi Satu sama saudara. Tahun 2023 itu memang udah pertama kali ikut pengajuan proposal PKM nih, tapi waktu itu selalu berkolaborasi dengan Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, jadi ada kejadian yang antara percaya nggak percaya sebenarnya. Kami digangguin makhluk halus gitu. Iya, betul. digangguin dan memang pas di malam Jumat, jadi agak horor lah ya. Iya. Jangan ragu untuk memulai sesuatu gitu kan. Jadi apapun yang misalnya ya kalian suka berkompetensi, bukan hanya di PKM aja ya, maupun yang lainnya, ya kalian ikutin aja gitu kan, karena memang itu impactnya itu bakalan kembali ke diri kita sendiri. Nah, assalamualaikum teman-teman dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun para pendengar podcast setia kami sedang menyaksikan Om Antro, obrolan mahasiswa antropologi. Di episode kali ini spesial banget nih teman-teman, karena kita udah kedatangan mahasiswa luar biasa yang telah berhasil lolos PIMNAS pada tahun 2025, dan dimana PIMNAS ini salah satu yang paling bergengsi dalam hal prestasinya mahasiswa gitu. Nah, lebih membanggakan lagi teman-teman, dari banyaknya proposal yang udah dikirim Unimed, hanya 3 tim yang lolos ke PIMNAS, sangat luar biasa. Nah, salah satunya dari 3 tim itu diperoleh oleh Fakultas Ilmu Sosial, dan paling membanggakan lagi dalam penelitian kali ini diketuai oleh mahasiswa pendidikan antropologi, yaitu Kak Mira Barus, yang kebetulan pada siang hari ini tidak dapat berhadir menemani kita, namun tidak mengurangi semangat kita untuk mengupas bagaimana sih perjalanan mereka, mulai dari proses, ide, tantangan, sampai apa yang mereka siapkan untuk tampil di PIMNAS nanti. So, langsung aja ya, mari kita sambut, ada Kak Nabila dan juga ada Kak Sri. Halo kakak-kakak. Halo. Nah, oke teman-teman, mungkin teman-teman kepo nih kan, siapa sih sebenarnya mereka ini gitu kan. Boleh kakak-kakak perkenalkan dulu nama, prodi, dan juga bagaimana kontribusinya dalam PKM RSH tahun ini, Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Syakira. Saya dari Pendidikan Antropologi Stambuk 2022, dan saya sebagai anggota 1 yang memang membantu ketua dalam menulis proposal maupun bagian yang lainnya. Terima kasih. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Sri Fitri Dewi dari mahasiswa Pendidikan Antropologi Stambuk 2022. Di sini saya sebagai anggota kedua yang membantu ketua dalam tim dalam penyusunan, baik itu penyusunan dari proposal sampai laporan-laporan yang lainnya. Nah, dimana teman-teman boleh nggak Kak diperkenalkan tim atau anggota yang lainnya yang berhalangan hadir pada hari ini? Baik, jadi ada 3 yang berhalangan hadir. Yang pertama itu ada Mira Barus, itu sebagai ketua kami dari Pendidikan Antropologi. Terus ada Muhammad Najimul Pami, itu dari Pendidikan Geografi, dan juga ada Fajar Ridwan Syahgultom, itu dari Pendidikan Sejarah Stambuk 2023. Nah, tadi itu udah teman-teman tahu kan siapa-siapa aja mereka. Ada Kak Nabila, ada Kak Sri, ada juga Bang Fahmi, dan juga ada Bang Pajar, dan diketuai oleh Kak Mira Barus gitu kan. Senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa dan berprestasi ini gitu. Nah, saya penasaran nih, awal mula terbentuknya tim ini seperti apa sih, dan siapa yang pertama kali mengajak atau mencetuskan ide ikut PKM gitu? Oke, sebelumnya terima kasih ya Maya ya. Nah, jadi pada awalnya itu kan memang kami ingin mengangkat tema tentang pelestarian lingkungan. Namun kami mengangkat untuk risetnya itu tentang Goa Natumandi. Nah, jadi pada saat itu saya sendiri karena memang sekelas sama Mira, jadi itu kami pengen dengan tema yang berbeda, karena kan pada awalnya pada tahun 2024 kemarin Mira itu kan mengusung tema tentang kayak pencak silat gitu kan. Terus juga saya kebetulan berkolaborasi sama anak VIP, jadi kami nggak setim. Nah, untuk tahun ini kemarin itu juga karena memang Bunda Ros Ramadana udah
ibaratnya udah langganan ya dari jadi dosen pembimbing kami. Jadi di situ saya berbincang sama Mira kan untuk gimana sih biar kita tuh buat tim PKM ini cuman kita berkolaborasi dari berbagai jurusan. Contohnya dari jurusan geografi dan juga sejarah, dan setelah berkomunikasi juga di ACC sama dosen pendamping, jadi kami itu kan sebelumnya dibuat sama UNIF itu bukan PKM, lebih ke LKTI. Nah, jadi ibaratnya perjuangannya dari lomba LKTI terlebih dahulu, seperti itu. Nah, gitu kan. Menarik nih teman-teman, berarti dari semua tim gitu ya, udah memang ada ketertarikan di awal gitu untuk ngikutin PKM. Dari yang udah diceritain dari kakak-kakaknya nih. Ini pengalaman pertama ikut PKM atau memang udah jadi langganan nih PKM gitu Kak? Kalau dari Kak Sri gimana Kak? Oke, baik. Sebelumnya ini bukan tahun pertama ya. Dari sekitar tahun 2023 itu memang udah pertama kali ikut pengajuan proposal PKM nih. Tapi waktu itu selalu berkolaborasi dengan Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, untuk pengajuan pertama itu kebetulan dosen pembimbingnya itu dari kita, Antro, yaitu Bu Uila. Nah, dari Bu Uila, namun kolaborasi dengan anak PIP. Namun di tahun pertama dan di tahun kedua itu proposal belum lolos pendanaan. Nah, di tahun ketiga inilah juga baru lolos pendanaan dan langsung lolos ke PIMNAS-nya. Kalau dari Kak Nabila gimana Kak? Ini tahun pertama atau sebelumnya memang udah sering nih dah jadi langganan PKM lah gitu ya? Ya, jadi kalau misalnya saya sendiri memang pada tahun 2003, saya 2024 ya. Saya sebenarnya untuk PKM ini memang tahun sebelum-sebelumnya itu bukan nggak tertarik ya, cuman belum niat aja gitu ikut, karena memang saya lebih suka kayak bidang lomba itu kayak lomba-lomba video kreatif atau yang lainnya gitu kan. Nah, jadi kebetulan memang di tahun 2024 itu ikut juga sama anak Fakultas Ilmu Pendidikan. Terus di 2025 ibaratnya kan kalau misalnya kita ikut di Fakultas Ilmu Pendidikan, jadi bukan kita yang jadi yang utamanya gitu kan, pastinya mereka ketuanya. Nah, jadi di tahun 2025 ini kayak gimana kita bisa ikut ya, kita jadi tuan rumahnya dari Fakultas Ilmu Sosial ini, dan juga mungkin dari support dari Mira juga, ada Sri, karena kami kan juga bekalan juga ya dari maba ya. Jadi ya udah dibuat, cuman memang banyak beberapa problem lah dari situ, seperti itu. Wah, menarik banget nih ya. Berarti teman-teman tuh bisa ngeliat ternyata circle ataupun pertemanan tuh juga sangat mempengaruhi kita untuk berprestasi gitu kan. Bener banget. Nah, dari menarik nih gitu kan. Dari orang kakak kan lintas jurusan ya gitu. Ada yang dari antro dan juga ada yang dari jurusan lain gitu. Nah, kenapa sih Kak ngambil jurusan lain gitu? Nah, kontribusinya itu gimana tuh Kak? Oke, jadi untuk penelitian kami yang sekarang itu, dari yang sebelumnya tentang Goa Natumandi itu, kan kami mencari tentang keterbaruan. Nah, ternyata setelah kami mencari informasi lebih lanjut, bahwasanya untuk penelitian Goa itu tidak bisa dilanjutkan karena mungkin kurang ada keterbaruan, serta mungkin jangkauannya bukan lebih jauh sih, cuman memang nggak ada yang kami diberikan informasi karena. Jadi di situ kami saya dan teman-teman sebelumnya memang sempat juga terkendala akan anggota nih. Nah, jadi sebelumnya itu tim kami itu ada 5, tapi yang namanya Pahmin itu bukan dari tim kami. Jadi dulu tuh namanya Widya. Nah, jadi itulah kami buat LKTI. Nah, setelah judul Goa Natumandi itu nggak bisa dilanjutkan, kami mencari suatu referensi dari artikel. Jadi di situ saya mencari bahwasanya ada nih penelitian tentang harangan-harangan atau hutan sakral yang ada di Mandailing Natal. Nah, jadi dari termotivasi dari penelitian tersebut, disitulah kami mengambil judul yaitu harangan-harangan hutan sakral sebagai warisan kearifan lokal untuk sustainability dan strategi mitigasi bencana di Kabupaten Mandailing Natal. Nah, dari judul tersebut pastinya itu berkolaborasi dengan beberapa jurusan, karena dengan adanya harangan-harangan itu mungkin dari
riset terdahulunya membahas tentang sejarah, itu pasti membutuhkan anak sejarah. Nah, kalau misalnya berbicara tentang kearifan lokal, nah itu kami dari antropologi sendiri. Nah, masuk ke mitigasi bencana, pastinya kami mengambil anak geografi yang tahu tentang iklim atau tentang hal yang berbau dengan bencana tersebut. Seperti itu sih. Wah, menarik ya berarti. Semua punya kontribusinya tersendiri ya dalam tim, Iya, benar-benar. Semua sangat punya suportif kontribusi. sehingga tim ini Iya. bisa lolos ke PIMNAS gitu kan. Mhm. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai judul orang kakak gitu kan. Kenapa sih milih topik ini gitu? Ada fenomena atau masalah tertentu nggak yang jadi dasar gitu atau menjadi latar belakang atau mungkin pernah melihat case atau kejadian-kejadian wah memprihatinkan nih sehingga butuh nih ada salah satu riset yang untuk mendukung ataupun memperbaiki masalah ini. Mungkin dari Kak Sri boleh Kak? Oke, jadi kenapa kami mengambil judul ini? Salah satu alasan juga kan judul yang diusung dalam program kreativitas mahasiswa itu memiliki setiap tema. Nah, salah satu temanya itu pasti pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. Jadi, di Kabupaten Mandailing Natal, lebih tepatnya di Kecamatan Kota Nopan, itu pernah terjadi bencana alam pada tahun sekitar 2017 atau 2018. Nah, itu pernah terjadi bencana banjir bandang dan tanah longsor yang memang memakan begitu banyak korban lah ya dan juga kerugian kepada masyarakat. Jadi kami memilih judul ini juga kami mau tahu bagaimana sih kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat sana itu dalam memitigasi bencana yang nanti bencana ini nggak akan datang lagi, nggak akan ada lagi dan nggak akan terjadi lagi seperti tahun yang sudah pernah terjadi gitu. Wah, menarik. Berarti dapat dipastikan bahwa tim ini tuh sangat kreatif ya teman-teman. Dimana yang biasanya tuh bencana alam, ya sudahlah menjadi hal-hal yang ibaratnya udah kehendaknya alam gitu kan. Dimana tim ini kreatif, mereka mengusung nih ternyata kearifan lokal tuh juga bisa nih membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah bencana alam gitu. Iya, bener banget. Nah, kalau berbicara tentang penelitian pasti ada tantangannya dong ya kan Kak? Setuju dong, sepakat gitu. Setuju banget. Nah, apa sih Kak yang menjadi tantangan terbesar kalian nih selama menghadapi riset hampir 3-4 bulan ya Kak risetnya? Untuk riset kami memakai metode etnografi yaitu 1 bulan, cuman jauh dari sebelum itu kan kami memang udah mengobservasi ya, baik dari virtual juga kan. Nah, jadi untuk tantangannya sendiri pasti banyak sekali ya, apalagi ibaratnya kita ini dalam sebuah tim, otomatis ibaratnya kita tuh harus kompak gitu kan. Nah, terus juga diselingi dengan perkuliahan, terus juga apalagi di semester 7 ini karena memang dari 5 tim ini, 5 anggota ini memang 4-nya itu semester 7 dan 1-nya itu semester 3 gitu. Jadi memang kami yang semester 7 ini ada perkuliahan, juga ada PLP, kemarin itu juga bermasalah mengenai KKN. Nah, itu juga menjadi tantangannya. Jadi, tantangan yang paling besar itu sebenarnya dari kekompakan tim itu sendiri. Bagaimana kami antar tim itu dapat saling berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan baik. Dan memang ketika kami melakukan penelitian atau live-in sebulan di Kabupaten Mandailing Natal itu banyak problem-problem kecil yang menjadi masalah akibat dari tim kami tadi itu karena memang kurang komunikasi, terus juga mungkin ada yang kurang mengemukakan pendapatnya, egonya gitu kan, terus juga mungkin ada yang mengedepankan perkuliahannya dibandingkan ini karena dalam untuk sampai ke PIMNAS ini juga hampir setahun, kalau aku nggak salah itu dari bulan 11 2024 sampai ke bulan 11 pada tahun 2025 ini. Jadi memang dalam setahun ini gimana kami bisa merancang strategi dengan tantangan-tantangan yang dilewati. Kalau dilihat kemarin kami tiap dari buat proposal, dari mengupload PKP itu pasti ada masalahnya. Kami yang saya ingat nih ya, pas kemarin tuh kami mengupload proposal pertama kali untuk pendanaan itu pengerjaannya itu hanya H-2 ya Sri ya, H-2 dan itu kami bermasalah dengan nomor halaman. Nah, terus juga
pas kemarin itu kami PKP itu mungkin ada yang lihat gitu kan kayak PPC kami itu distraksi. Nah di situ kami udah nggak ada harapan untuk ke Pimnas, benar-benar udah nggak ada harapan, udahlah skripsian aja karena emang dihadapi dengan skripsian kayak gitu kan. Nah terus juga pas kemarin itu PKP juga mungkin itu kan perlu adanya apa ya kayak antar anggota tuh harus saling kekompakannya gitu kan. Terus juga mungkin dari aksesoris yang kami pakai mungkin agak memenuhi ini ya, jadi agak kurang nampak. Iya ya. Iya, terus juga karena distraksi PPT itu kan menurut kami fatal ya gitu kan. Jadi memang udah pasrah gitu kan. Cuman memang dari kemarin itu ada kayak positif dari dosen pembimbing kami kan, memberikan motivasi Bunda gitu kan. Jadi pas pengumuman lolos, nah itu aku nungguin dari sampai jam 3 sampai jam 4 pagi aku nggak tidur kan. Ternyata lolos, alhamdulillah banget sih gitu kan. Tapi perjuangan bukan sampai di sini aja gitu kan. Ibaratnya lebih berat lagi kami akan ke Makassar, itu pasti juga kami bersaing di kancah nasional dengan universitas lainnya seperti UGM, UI dan yang lainnya seperti itu. Wah, sangat keren sekali ya gitu kan. Ternyata guys, di balik pencapaian yang sangat luar biasa sampai ke Pimnas, ternyata tantangannya juga sangat-sangat luar biasa gitu kan. Mungkin dari sebagian orang nganggap wah enak banget nih lolos Pimnas gitu. Dari kami juga yang ikut-ikut PKM tahun kemarin tuh bilang, wah keren sih mereka bisa lolos Pimnas segala macam sementara ini. Nah ternyata di balik kelolosannya mereka ada tantangan dan juga problem gitu. Tadi kan kakak-kakaknya cerita nih bahwa mereka live in di Mandailing Natal ya Kak selama 1 bulan. Iya benar banget. Nah ada nggak sih Kak kejadian atau fenomena yang menurut Kakak memorable banget gitu yang bisa di-share ke kami yang sangat-sangat momen-momen lucu lah gitu, memorable yang nggak bisa dilupain lah gitu Kak selama di sana. Mungkin dari Kak Sri dulu Kak, ada Kak? Mungkin banyak ya momen-momen yang nggak bisa dilupain, terutama memang kami senang ternyata di Mandailing Natal itu, terutama di Kota Naupan, warganya tuh humble, terus juga sangat welcome sama kami gitu kan. Baiklah pokoknya apa yang kami butuhkan di sana pasti selalu difasilitasi, dikasih tahu gitu kan. Kalau untuk momen mungkin boleh ceritakan, kami penasaran nih gitu selama di lapangan gimana. Jadi gini, seminggu setelah live in di Mandailing Natal ya pasti, karena kan kami nyewa rumah nih kan. Ya, jadi ada kejadian yang antara percaya nggak percaya sebenarnya. Kami digangguin makhluk halus gitu. Iya betul. Digangguin dan memang pas di malam Jumat. Jadi agak horor lah ya. Iya. Awalnya tuh baru selesai ngaji, baru selesai ngajar anak-anak situ lah kan, karena setiap malam anak-anak situ selalu rajin abis maghrib selalu ke rumah kami, Kak ayo ngaji, Kak ayo belajar. Nah gitu, jadi setelah ngaji selalu belajar, kami diskusi sambil ngobrol lah kan, sambil cita-cita. Nah ternyata si ketua kami ini melihat sesuatu. Ketua yang sering melamun, ketua kami sering melamun guys. Melihat sesuatu yang seharusnya nggak apa ya, nggak dilihat gitu. Iya nggak dilihat kan, jadi agak sedikit horor lah ya, agak sedikit mencekam lah satu malam itu, dimana juga kami kan cewek bertiga di rumah, dan yang cowok juga nggak boleh kan satu rumah sama kami, jadi mereka nginep tidur di depan. Jadi satu malam itu betul-betul kayak kapan lah pulang. Udah ya mungkin nggak tahu lah ya, entah karena kami memang kecapean atau memang entah mereka di sana sedikit mau mengganggu, nggak tahu. Tapi Tapi mau kenalan mungkin mereka Kak. Iya mungkin ya, karena memang perjalanan kami kan masuk hutan lagi kan, karena kami memang kan ibaratnya kami meneliti memang masuk ke dalam hutannya, dan kami juga meneliti itu 3 desa yaitu Desa Singengu, Desa Hutadangka, dan Desa Hutarimbaru. Terus juga walaupun 3 desa yang kami teliti, tapi kami udah menelusuri hampir 15 desa ya Sri ya. Iya. Karena dia melewati beberapa karena memang desa di sana itu ibaratnya dan apa ya, kayak
satu hal yang bikin paling berkesan di sana itu memang untuk warganya sendiri itu humble banget gitu kan. Terus juga kami di sana juga ibaratnya kami kan nggak KKN nih kan, jadi ibaratnya ngerasain juga nih gimana KKN di sana, karena memang di sana kami gabung sama anak KKL-nya. Bahkan pas 17 Agustusnya juga sebelumnya juga kami kayak ikut berkontribusi buat umbul-umbul. Pas mau pulang juga kami dimasakin ibaratnya kayak kalau di orang Jawa itu apa ya, kayak ngeliwet pokoknya gitu lah, rame-rame gitu kan. Iya, jadi juga bahkan kami juga udah deket juga sama kepala desa, 3 kepala desa yang ada di sana, dan juga kemarin juga dikasih dodol ya Sri. Iya, sampai dikirimin lagi padahal udah balik. Iya, jadi masih akrab juga. Kepala desanya juga kemarin diajak makan juga. Pokoknya di sana kalau mau ke sana, pokoknya di sana tuh memang mau penelitian di sana ya, karena memang di sana kalau menurut aku kurang banyak diteliti, nggak eksplornya. Jadi mungkin untuk kami yang ke sana mungkin banyak yang meliti tapi bukan tentang kayak alamnya gitunya kan. Kalau ke sana mungkin bisa kalian mengeksplor, maksudnya untuk PKM selanjutnya gitu kan. Karena memang banyak loh kayak tradisi di sana tuh masih kental akan tersebut seperti itu. Berarti sangat memorable. Iya benar. Itu gitu ya, ibaratnya di Iya, itu mungkin karena memang manusia dengan alam, dengan ini saling berhubungan, jadi langsung keluar jiwa antropologinya. Berarti kalau selama di lapangan gitu Kak, ada nggak kayak momen-momen unik atau apa gitu kayak dari orang yang lainnya gitu? Iya, jadi kami turun ke lapangan, kami juga ikut berkontribusi masuk hutan, ibaratnya kami juga bukan jadi anak antropologi, jadi anak agroteknologi ya Sri ya. Iya, kami nanam cabai, bantu menanam cabai, nanam serai, nanam kunyit, udah. Terus juga mungkin di sana juga pas di sana kan juga aku kan lagi sakit juga kan kakiku kan, jadi kayak ibaratnya dikasih tau kayak oh ini tanaman obatnya ini gitu. Terus juga di sana mungkin dari udaranya yang memang dingin, terus juga walaupun gak ada sesi jalan-jalannya ya Sri, jalannya ke hutan aja ya, tapi memang menurut aku tuh pengalaman yang paling berkesan sih gitu. Oke, berarti itu dia guys, pengalaman momen lucu atau yang memorable tuh ya gitu. Misalnya mereka bisa ketemu sama ya bisa dibilang makhluk halus gitu kan, antara halusinasi atau memang lagi capek, itu ya wallahu alam ya, entah kebawa dari hutan ya, kebawa dari hutan, intinya mungkin hantunya mau kenalan juga kali ya. Iya mungkin ya. Nah, berbicara tentang timnas, lolos timnas gitu, sangat di luar ekspektasi lah mungkin ya dari tim sendiri, ngerasa dari rintangan-tantangan yang ada gitu kan. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, siapa sih yang pertama kali tahu atau mendengar wah tim ini lolos timnas nih gitu, itu siapa tuh Kak? Oke, kalau itu aku ya. Jadi pokoknya memang nggak terlalu berharap, tapi nungguin juga. Jadi pas pendanaan itu diumumin. Memang kalau misalnya dari Belmawa sendiri itu kan suka ngeprank ya, kayak udah nungguin nih jam 12, ternyata enggak pengumuman itu. Dah, itulah pendanaan itu kan. Aku nyari tuh, alhamdulillah pendanaan juga banyak yang masuk dari antropologi juga ya. Nah, pas PIMNAS kemarin itu tanggal 7 ya Sri, 7 November. Nah, di situ orang ini udah tidur semua kan, jadi aku lah yang nungguin. Jam 11 adminnya buat SG, udah jam 11.30 disuruhnya kami nengok live TikTok. Yang kurang ajar ini ngapain. Jadi stalker ya, tiba-tiba jadi stalker. Iya, tapi enggak ya. Itu berarti buat apa ya, chemistry, deg-degan kan. Jadi biar ada vibes-nya gitu. Biar ada vibes-nya kan. Jadi kami nengok TikTok dari pihak Belmawanya dulu kan. Dah jam 2 apa jam setengah 3, pokoknya kayak gitulah, baru diumumin kan. Tapi diumuminnya tuh lucu. Pertama dibuat flyer sama orang tuh selamat datang di Makassar ya. Selamat datang. Nah, sebelum pengumuman itu dibuat dulu pengumuman kan. Selamat yang lolos PIMNAS ke Makassar gini. Padahal belum ada pengumumannya. Nah, setelah itu baru dibuat flyer di situ. Barulah orang ini ternyata ada juga teman kami yang bangun kan. Mungkin dibangunkan.
Sebenarnya udah nungguin sih, Udah nungguin. tapi karena udah ngantuk kan. capek Iya. dah lah. Cuman memang pada saat itu gimana ya, ada perasaan senangnya gitu kan. Tapi juga ibaratnya kan dari tim PKM RSH Unimed kan ada 2 ya kan. Jadi memang kayak kenapa kita nggak dua-dua maju ke lolos Yang ke lolos. PIMNAS gitu kan. Dan juga memang karena memang efisiensi anggaran, jadi hanya 3 tim yang lolos dari Unimed. Gitu sih. Nah, gitu kan. Pastinya ada nih yang bertanya-tanya, adik-adik atau mahasiswa di luar sana. Tertarik PKM, terkadang orang lihat juga nih berapa sih dapat dananya. Nah, kok boleh kakak spill gitu, kemarin dapat pendanaannya berapa tuh kak pas lolos pendanaan PKM? Oke. Jadi kami untuk pendanaan itu 7 juta 7 juta pas. 7 juta pas dan udah habis. Ya, karena ongkos kali ke Mandiling Natal itu pulang balik itu 300.000 satu orang. Kan 300 kali 5 ya kan? ya, Iya, sekali berangkat dah. hampir 1. Terus juga uang dari Unimed sekitaran 2 2 juta. Iya kan, jadi itu untuk nanti untuk publish artikel ya. Tapi kalau mau ditambahin sama pihak Unimed nggak apa. Ya, jadi gitu sih 7 juta dan juga kan ada kayak ini kan luarannya banyak kan, ada juga buku, kami ada buku juga kan, terus juga kayak apa namanya buat peta seperti itu. Nah gitu guys, jadi lumayan sebenarnya kan, Lumayan sih. dari 7 juta, terus dari Unimed dikasih 2 juta, total Iya. 9 juta lah ya kan. Iya, habis tak bersisa. Tapi ya namanya uang dengan banyaknya luaran kayak diceritain Kak Nabila, uang segitu tuh rasanya masih kurang ya Kak. Seperti air ya. Mengalir aja gitu. Mengalir. Oke. Berarti keren sih menurut kami juga yang sangat-sangat antusias gitu kan, karena sangat tidak berekspektasi apapun gitu kan terkait dengan cerita-cerita pengalaman-pengalaman. Tiba-tiba nih diumumkan, wah timnya Mira Barus atau timnya Kak Nabila dan Sri lolos PIMNAS tuh suatu kebanggaan gitu kan. Iya, Dan makanya juga kemarin juga katanya kan ada dari timnya Kak Riri juga yang lolos pendanaan kan. iya itu pokoknya semuanya keren banget sih. Semuanya yang ikut berpartisipasi di PKM tahun ini sangat Karena Maya juga keren banget. keren. Tapi belum dikasih kesempatan guys, doain tahun depan. Amin. Nah untuk ini kan menurut kakak gitu kan, faktor apa sih yang buat akhirnya bisa nih nembus PIMNAS? Wah, tim kami akhirnya bisa nembus PIMNAS gitu kan, di era banyaknya proposal yang masuk gitu, terpilih gitu. Dari orang kakak ngerasa, oh kayaknya kita lolos nih karena ini nih. Dari Kak Sri gitu Kak, apa tuh Kak? Kebaruan apa sih yang paling mencolok dan condong gitu kan? Sehingga kemungkinan besar untuk lolos PIMNASnya ini sangat luar biasa. Selain dari rezeki ya gitu. Tahu ya jawabannya pasti jawaban alternatif. Rezeki. Sebenarnya untuk faktor kayak yang dibilang Nabila tadi dari awal, sebenarnya mungkin sebelum PKP optimis, tapi setelah pas kami presentasi PKP dengan PPT yang nggak muncul di layar dan terhambat juga ya, itu kan termasuk salah satu pengurangan nilai di mana teknisnya juga terhambat. Jadi agak sedikit Distraksi lah gitu ya. agak sedikit udahlah nggak lolos lah ini kan. Cuman memang pasti di balik itu ada lagi mungkin poin-poin penambahan, entah itu dari presentasinya yang memang nggak terganggu, nggak terputus lah akibat PPT yang nggak muncul di layar. Baru juga mungkin didukung juga dari sesi tanya jawabnya, dan kita juga dari hasil laporannya, terus luarannya itu mungkin juga menjadi salah satu kami bisa sampai di tahap ini. Faktor doa dan dukungan sih yang doa paling dan penting. dukungan juga. Dan juga aku tuh ini ya mungkin buat tim-tim yang lainnya, karena jadi di tim kami tuh kadang orang ini suka apa ya, gimana ya, kayak nanti diem-dieman kan. Nah jadi ibaratnya di dalam tim itu harus ada penengah. Jadi jangan ada yang harus kompak lah istilahnya. Jadi kalau misalnya tonggaknya itu dari memang aturannya itu kan ketua yang kayak memberikan motivasi. Nah ini kadang orang ini diam-diaman nih, apalagi kalau yang paling bikin sering
Seri terus sering silent treatment. Ketika dia udah itu bagus sih sebenarnya kan. Dia nggak mengeluarkan Nggak emosinya, banyak enggak. gitu ya, Cuman nanti itu udah Seri, ayo Seri, kita cuma Seri. Nah, aku tuh sering kayak gitu kan. Jadi memang harus sering jadi penengah lah di situ kan. Karena memang kalau misalnya kita mengedepankan kayak ego itu, makanya itu nggak bakalan berjalan dengan baik gitu kan. Jadi memang untuk rekan-rekan berikutnya, untuk tim-tim selanjutnya, memang pilih tim yang sesuai dengan bidangnya gitu kan. Terus juga ya asah kemampuannya seperti itu sih. Nah, oke. Sebelum kita tutup mungkin acara kita pada hari ini, mau tanya nih, untuk PIMNAS nanti apa aja yang udah tim persiapkan gitu? Kami mempersiapkan uang untuk beli oleh-oleh. Enggak ya. Jadi yang udah kami persiapkan sejauh ini, di mana kami nanti ketika presentasi kan juga ada drama ya. Jadi kami menyiapkan berbagai properti yang akan kami buat tuh. Kami udah menyiapkan kapak ya untuk menambang emas nanti ya. Terus juga kami ada buat properti kayak apa namanya? Kayak bukan menyiapkan sih, beli eskavator, kami beli yang main-main itu kan. Karena memang itu juga masuk salah satu case dari penelitian kami. Jadi ya mungkin untuk yang lainnya kami mempersiapkan diri sih sebenarnya kan, yang paling penting karena kami bakalan presentasi dan juga nantinya ibaratnya berkompetisi dengan banyak universitas yang lainnya. Jadi disaksikan seluruh Indonesia ya kan? Iya, doanya. Itu sih. Nah, kalau misalnya nih sebelum kita tutup lah gitu. Tadi kan udah berbicara tentang adanya buat buku, terus juga ada buat peta. Iya, benar. Apa sih yang paling berdampak untuk masyarakat dari riset orang kakak gitu? Untuk berdampak ya, jadi nggak hanya buku, nggak hanya peta, kami juga buat policy brief, yaitu kebijakan yang udah kami serahkan kepada pemerintahan desa di Kabupaten Mandailing, itu di 3 desa, di mana kami juga memberikan beberapa rekomendasi yang nantinya menjadi solusi dari masalah yang ada di sana. Juga kayak buku yang udah kami tulis itu juga udah kami alokasikan, kami serahkan kepada Perpustakaan Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Jadi harapan kami mungkin yang udah kami berikan kayak policy brief, buku itu memang sangat bermanfaat untuk mereka lah, untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di sana. Istilahnya dengan judul kami yang ada namanya keberlanjutan ya, sustainability itu ya, itu menjadi salah satu poin penting karena memang dari case kami itu kan ibaratnya generasi muda yang ada di sana itu mungkin kurang peka dan kurang tahu mengenai harangan-harangan ini. Jadi dengan adanya policy brief, rekomendasi yang kami berikan kepada kepala desa yang ada 3 desa, juga buku yang telah kami serahkan ke perpustakaan, itu menjadi hal atau edukasi yang penting bagi generasi muda agar mewariskan nilai-nilai budaya yang ada di sana, karena memang sebenarnya antara manusia dengan alam itu kan saling berhubungan satu sama lain seperti itu. Nah, sebelum kita benar-benar ngasih satu closing statement nih, ada satu pertanyaan lagi nih terakhir. Apa sih, ada nggak pesan-pesan untuk mahasiswa lainnya, terkhusus antropologi, yang pengen nih ikut PKM tapi masih ragu-ragu? Nah, bantu mereka dong Kak, yakinin gitu, biar makin yakin, makin mantep. Tahun depan semoga ada penerusnya, ada Nabila baru, ada Maya baru. Iya, yang tampil nih, yang bisa lolos ke PIMNAS gitu Kak. Kasih dong Kak. Oke, buat teman-teman semuanya, buat ini kan kami Stambuk 22 ya, udah tuanya kami kan. Nah, untuk anak Stambuk 23 terus juga 22, apalagi 24 ya. 24 bahkan 25. Oh ya, 25 ya. Jadi buat kalian jangan ragu untuk memulai sesuatu gitu kan. Jadi apapun yang misalnya ya kalian suka berkompetisi, bukan hanya di PKM aja ya, maupun yang lainnya, ya kalian ikutin aja gitu kan, karena memang itu impactnya itu bakalan kembali ke diri kita sendiri, dan juga pastinya
kalian tuh bakalan ngerasain kayak kami nggak pernah jalan-jalan gratis apalagi sampai ke Makassar ya. Mas ya, Ini first kami naik pesawat. Jadi memang ya bangga juga sih gitu. Terus juga kita kan membawa nama baik dari program studi pendidikan antropologi, karena memang aku sekarang banyak mahasiswa dari pendidikan antropologi ini dari Stambuk 23, 24, 25 yang memang berprestasi. Cuman memang gimana ya, kayak kurang difasilitasi atau juga kurang dari diri mereka sendiri itu minatnya kurang mengeksplor gitu kan. setengah-setengah gitu ya. Iya gitu. Jadi kalau misalnya nggak diajak mereka nggak mau. Jadi mungkin untuk kedepannya, karena memang juga di kita tuh banyak kan kayak riset sosial humaniora gitu kan, LKTI diikutin juga, pokoknya sesuai passion kalian aja lah diikutin juga, ikut serta dalam organisasi apalagi HMJ ya. Mantap itu Sekalian juga ya Kak. sekalian ya. Ya. Nah dari Kak Sri nih Kak, kalau dari Kakak gimana nih meyakinkan adik-adik atau teman-teman yang lain yang masih ragu pengen ikut PKM, ikut nggak ya, yang masih setengah-setengah, kasih penguatan dong Kak. Oke, bagi teman-teman adik-adik yang Stambuk 23, 24, 25, janganlah lagi untuk ragu atau kedistrak sama kata teman-teman yang lain gitu. Alah ngapain sih ngikut kayak gitu? Bagus Iya, fokus benar. kuliah biar cepat tamat. Nah, itu sebenarnya salah ya. Jadi kita di sini bukan hanya kuliah, kita bukan hanya belajar, tapi kita juga mencari pengalaman yang di luar kampus yang nanti dampaknya juga pasti ke kita, dampaknya ke depannya itu kayak mana gitu kan. Kayak misalnya nih, kita lolos ke PIMNAS, kita ngikutin program kreativitas mahasiswa ini pasti memiliki dampak yang menguntungkan juga ke kita kan. Jadi kayak senang dong nama di mana-mana tersebut, terpajang fotonya, bahkan mendapatkan beasiswa nantinya kan, jalan-jalan gratis. Jadi dari sekarang kalau misalnya nih punya ide-ide atau bahkan dari mini riset yang kita lakukan, Benar. jika memang itu punya peluang besar, bisa kita kembangkan. Kita cari nih dosen yang biasa mau sama siapa pendamping. dosennya, pendampingnya yang biasa deket atau yang sesuai dengan kajiannya gitu kan. Terus juga carilah timnya, tetap harus ikutin segala prestasi yang ada di sini, entah itu dari PKM atau LKTI atau mungkin Student grant student grant, dari banyaklah program-program yang bisa menunjang prestasi kita di jurusan. Jadi nggak hanya pulang ke kampus kuliah, pulang lagi ke gitu ya? kos, kupu-kupu. Karena itu juga kan Sri, kayak itu bisa jadi ibaratnya si Sri ini kan agak introvert kan, jadi bisa melatih public speakingnya juga. Bisa jadi sedikit Iya, extrovert iya, ya. udah extrovert Sri, sudah Paksa. oh dipaksa katanya. Udah mau Nggak habis ya, nggak. energinya guys. Ya intinya itu bisa ngelatih public speaking kita juga dalam presentasi juga, itu bakalan masuk ke apa ya, CV juga bisa sih, serius. Kasih dong Kak closing statement, kata-kata bijaknya, satu dari Kak Nabila dan juga satu dari Kak Sri, singkat, padat, dan membangun. Pokoknya buat kalian jangan ragu ikut PKM, oke? Dari Kak Sri Kak. Tetap berprestasi, bawa nama diri sendiri dan nama kampus itu supaya dikenal dan dibanggakan sama orang. Apalagi nama jurusan Ya, membawa nama jurusan supaya naik akreditasi kita. Iya. udah naik. Udah biar lebih tingkat lagi. Semoga kedepannya bisa antropologi ini tidak hanya dipandang sebelah mata Benar. dan juga punya akreditasi yang unggul gitu kan. Mm-mm. Harapannya nanti anak-anak antropologi, nah ternyata bisa kita lihat gitu kan, dari banyaknya mahasiswa Unimed, dari banyaknya proposal-proposal yang masuk, bisa kok anak antropologi ini salah satu dari 3 tim yang lulus gitu kan. Jadi tidak menutup kemungkinan gitu teman-teman, kalau memang pengen berprestasi itu nggak pernah lihat dari jurusannya. Tapi sama seperti yang udah dikatakan oleh Kak Mira, timnya Kak Mira, ada Kak Nabila dan juga Kak Sri, yang penting itu adalah usaha dan kerja keras, kemudian dibarengi dengan doa. Dan Mantap. juga cari nih circle yang berpotensi punya komitmen dan tujuan yang sama untuk membangun prestasi gitu kan. Iya betul. Nah, terima kasih banyak untuk timnya Kak Mira Barus. Salam juga buat Kak Mira dan tim yang berhalangan hadir pada hari ini. Ada Kak yang lainnya juga. Terima kasih untuk Kak Nabila. Semoga
Timnasnya ini berjalan dengan sukses dan bisa membawa Amin. pulang medali kalau bisa emas. Amin. Dan jangan lupa juga oleh-oleh untuk kami gitu. Oh, Imet. aman kalau kata Sri. Iya. Dan semoga di Pimnas tahun ini menjadi hal yang membanggakan lah buat kita semua gitu kan. Terus seorang kakak juga semoga kedepannya di tahun depan ini tidak hanya satu gitu kan dari FIS, tapi Iya. ada 10 kalau bisa Kalau bisa semuanya. 100. Iya, kalau bisa semua di pesawat itu isinya anak-anak FIS gitu kan. Iya, Amin, betul gitu itu. ya. Kalau bisa pun pilotnya dari Kalau bisa pilotnya juga dari Medan gitu kan. dari Kuala Napi ya. Mai. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan podcast kami pada hari ini. Sampai Iya. jumpa di podcast berikutnya. Saya Maya Rambe dan juga rekan yang bekerja pada hari ini, dan juga ada tim dari Kamira Barus mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye bye. Selanjutnya, sampai jumpa di podcast Om Antro, obrolan mahasiswa antropologi. Antropologi Satu sama bersaudara. See you guys.